puncak dalam khalwat itu sampai pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan kurang lebih tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Disitulah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang sesungguhnya dan memerintahkan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Iqra, surat Al-A'la. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu didekapnya, ditarik tangannya dan didekap oleh malaikat sehingga Rasulullah merasakan satu kepayahan dan setelah itu dilepas kembali. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kembali menjawab seperti yang dijawab pertama, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ditarik lagi dan didekap lagi, dilepaskan lagi, kemudian Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, yaitu pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini kita ketahui bahwa Rasulullah adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi keummian Rasulullah, keummian Nabi Muhammad adalah mukjizat. Ya. Sebagai bukti bahwa kitab yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepadanya itu tidak menjiplak, tidak meniru dari kitab-kitab samawi terdahulu, baik Injil, Zabur maupun Taurat. Bahwa ini betul-betul murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa menjiplaknya sementara Rasulullah tidak bisa membaca? Nah, ini jangan salah kaprah bagi kita. Wah, ini sunnah Rasul nih, Rasulullah tidak bisa baca dan tulis, saya tidak mau belajar. Kalau Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis adalah mukjizat, kalau kita adalah satu kebodohan. Ya, itu adalah satu kebodohan. Ya. Akhirnya dengan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah pertamanya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul yang mengemban amanat untuk menyampaikan risalah kenabian dan kerasulannya. Suatu goncangan yang sangat dahsyat terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah turun dari gunung tersebut pulang menuju rumahnya. Ditemuilah istri tercintanya dalam keadaan menggigil, dalam keadaan panas dingin, dalam keadaan kebingungan ya, terhadap apa yang terjadi terhadap dirinya sendiri. Karena masa fatrah, jarak antara kerasulan ya,
Antara Rasulullah dengan Nabi atau Rasul sebelumnya itu sangat jauh. Dia bingung. Ya. Namun Siti Khadijah begitu melihat, begitu datang, kata Rasulullah, wahai Khadijah istriku, selimuti aku. Selimuti aku. Aku sangat takut sekali. Dengan cerdas dan bijaksananya, Siti Khadijah adalah seorang istri yang sangat baik, ya, sangat salehah. Akhirnya diselimutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Gua Hira tersebut. Dan Siti Khadijah terus memberikan satu ketenangan, perlindungan, ketentraman, keteguhan, dan kemantapan mental Rasulullah yang sedang goncang. Karena peristiwa ini tidak pernah dilihat sebelumnya oleh Rasulullah dan tidak pernah dialaminya. Sudah, Siti Khadijah memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang berkaitan dengan masalah kenabian, yang berkaitan dengan masalah para malaikat. Karena Siti Khadijah sering berbicara dengan saudara dari anak pamannya bernama Waraqah bin Nufail. Dia adalah orang yang beragama Nasrani, ahli kitab. Sering dibaca itu tentang tanda-tanda orang yang memiliki kenabian dan proses perjalanannya. Akhirnya Siti Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, engkau akan baik-baik saja. Apa yang engkau alami bukan. Yakin betul bukan datang dari jin ataupun setan, akan tetapi ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikanmu sebagai nabi dan rasul. Akhirnya Rasulullah di bawah pantauan Siti Khadijah yang tadinya dalam keadaan rasa takut yang memuncak, kembali menjadi tenang. Dan setelah itu muncullah berdatangan wahyu-wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui perantara malaikat Jibril, ada juga yang langsung meraksuk ke dalam dirinya sendiri, ada juga yang seperti lonceng yang bergerak dengan berbunyi dengan keras, ya. Ada juga yang melalui asbabun nuzul, ada juga yang langsung Allah turunkan tanpa sebab. Ada banyak ayat yang turun dengan sebab-sebab tertentu sebagai jawaban atau sebagai suatu pernyataan dalam suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bi'satur rasul. Ya. Diutusnya Rasul setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari surat Al-Alaq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa berat perjuangan Rasulullah untuk menyelamatkan kita manusia ini dari kemungkaran, kekafiran, kehancuran akhlak. Manusia yang sudah tidak berharga lagi. Harga jiwa manusia itu lebih murah dan tidak lebih berharga daripada jiwa binatang. Mereka bunuh begitu saja. Ketika seorang yang lahir dalam berjenis perempuan dikubur hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup. Karena mereka merasa malu perempuan tidak bisa diajak untuk berperang. Padahal dia sendiri lahir dari rahim perempuan. Datanglah agama Islam yang menghargai, yang menghormati wanita. Bahkan surga ada di telapak, kedua telapak wanita.
Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu-ibu itu adalah mengemban amanat yang sangat berat untuk mensolehkan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang menjadi harapan umat, harapan agama, mengestafetkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Adapun masalah hijrah itu, ini masih banyak sebenarnya dan masih panjang ini. Ya, cerita tentang ini bagaimana keislamannya. Ya, Siti Khadijah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam. Ini akan kita bahas pada episode yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.